Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Zarombi Maulana Putra, kemudian Dwi Satrio dan kemudian Mas Maula Al-Ghazali. Di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi pemasaran terintegrasi atau yang biasa dikenal dengan Integrated Marketing Communication. Pengertian dari komunikasi pemasaran terintegrasi menurut Rangkuti 2009 merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pesan suatu merek untuk dapat menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kemudian IMC dapat dipahami sebagai sebuah proses mengelola hubungan dengan konsumen yang mendorong brand value. Dalam hal ini merupakan sebuah proses lintas fungsi atau cross fungsional proses memelihara hubungan yang menguntungkan dengan konsumen dan stakeholder lainnya dengan mengontrol atau mempengaruhi semua pesan secara strategis dan mengirimkannya kepada konsumen dan mendorong data driven dengan tujuan agar berdialog dengan mereka. Selanjutnya di sini ada 3 poin terkait dengan manfaat dari IMC ini. Yang pertama, dapat membantu memastikan bahwa pemasar menggunakan semua saluran yang tersedia sebagai penguat kampanye pemasaran, pun juga pesan merek. Kemudian yang kedua, mencoba menemukan pesan merek sehingga dapat lebih memahami misi dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, berupaya menghilangkan sikap non-konsisten perbedaan pesan antara tim penjualan dan pemasaran. Selain daripada itu, komunikasi pemasaran terintegrasi juga bermanfaat bagi banyak audiens, yaitu dapat membantu konsumen lebih percaya terhadap perusahaan dan nilai-nilainya. Selain itu juga bermanfaat bagi pemangku kepentingan di suatu organisasi. Oke, selanjutnya berdasarkan pemaparan gambaran tentang pemasaran terintegrasi tadi, muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa makna dari integrasi atau penyatuan dan siapa yang harus diintegrasikan? Oke, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah karyawan. Kenapa? Karena jika mengacu pada tugasnya, konsumen memiliki persepsi atau performance merek dengan melihat bagaimana tampilan karyawan, apalagi karyawan yang berhubungan langsung dengan konsumen. Yang kedua, customer dan business partner. Dalam hal ini, integrasi dengan konsumen dan rekan bisnis berarti membawa perusahaan dan stakeholdernya lebih dekat bersama dengan meningkatkan interaksi dengan mereka. Sementara yang ketiga adalah konsumen. Konsumen diintegrasikan bila konsumen dapat dengan mudah melakukan kontak dengan perusahaan, baik untuk bertanya, komplain, maupun memberikan ide-ide. Beberapa sarana untuk melakukan kontak adalah dengan toll-free numbers, interactive website, dan good customer service departments. Oke, selanjutnya ada 5 ciri pada filosofi dan aplikasi IMC. Yang pertama adalah pengaruh perilaku. Tujuan dari IMC adalah untuk mempengaruhi perilaku khalayak sasarannya. Hal ini berarti komunikasi massa harus memperbaiki perilaku konsumen terhadap merek. Yang kedua adalah prospek. Proses IMC diawali dari pelanggan atau calon pelanggan, kemudian berbalik kepada komunikator merek untuk menentukan metode yang paling tepat dan efektif dalam mengembangkan program komunikasi persuasif. Kemudian yang ketiga adalah hubungan merek pelanggan. Menjalin hubungan merupakan kepercayaan bahwa komunikasi pemasaran yang sukses membutuhkan terjalinnya hubungan antara merek dan pelanggan. Selanjutnya yang keempat adalah kontak. Menggunakan satu atau segala cara untuk melakukan kontak, IMC menggunakan seluruh bentuk komunikasi dan seluruh kontak yang berhubungan merek atau perusahaan dengan pelanggan. Dan yang terakhir adalah berusaha menciptakan sinergi. Semua elemen komunikasi, iklan, tempat pembelian, promosi penjualan, event, dan lain-lain haruslah memiliki koordinasi yang baik untuk menghasilkan citra merek yang kuat dan utuh serta dapat membuat konsumen melakukan aksi. Oke, selanjutnya terkait dengan model komunikasi pemasaran akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya saya Dwi Satrio akan menjelaskan mengenai model-model komunikasi pemasaran terintegrasi. Ya. Integrated Marketing Communication (IMC) adalah strategi pemasaran yang menggabungkan semua alat atau media komunikasi dalam memasarkan suatu produk. Ya, dengan kata lain, IMC tidak hanya menggunakan satu media dalam strateginya, tetapi menggunakan berbagai macam media yang terintegrasi dan menyokong satu dengan yang lainnya. Ya. Berikut adalah model-model dari komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang pertama yaitu advertising atau periklanan. Nah, dalam periklanan di sini yaitu adalah salah satu media yang paling efektif dalam mempromosikan suatu produk. Ya, iklan umumnya sering digunakan dalam proses IMC karena sifatnya yang persuasif dan disebarkan melalui media massa. Iklan sangat efektif untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Iklan juga berfungsi untuk mengubah persepsi orang terhadap produk. Apa yang ditampilkan itu yang akan diserap oleh konsumen, dan semua informasi tersebut akan dianggap sebagai identitas dari produk. Yang kedua yaitu promotion ini adalah bertujuan untuk meningkatkan angka penjualan dari suatu produk. Nah, sales promotion dapat memicu target konsumen untuk membeli produk kembali. Nah, cara-caranya yaitu seperti memberikan kupon diskon, sweepstakes, atau memberikan sampel gratis merupakan contoh dari kegiatan sales promotion. Yang selanjutnya yaitu public relation. Nah, fungsi dari kegiatan public relation ini adalah untuk membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen dan juga untuk membangun image positif dari perusahaan. Nah, model ini sangat penting untuk diterapkan dalam strategi ini karena hal ini dapat menentukan keberhasilan strategi pemasaran yang lainnya. Selanjutnya yaitu direct marketing atau pemasaran langsung adalah strategi yang dimana perusahaan menghubungi ke target konsumen secara langsung melalui telepon, SMS, atau kunjungan langsung. Nah, meski dianggap sebagai model yang kurang modern, tetapi cara ini memiliki dampak yang sangat baik untuk menjaga hubungan yang baik dengan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu social media marketing. Nah, dalam penggunaan social media marketing ini adalah untuk membangun hubungan baik dengan konsumen, memasarkan produk secara langsung, dan mengiklankan produk akan kita jual kepada konsumen. Salah satunya yaitu dengan menghasilkan konten yang menarik secara konsisten, maka produk akan muncul di hadapan konsumen dan secara otomatis mereka akan ingat dengan produk itu. Selain itu juga dapat menjaga hubungan baik dengan konsumen melalui sosial media. Interaksi yang langsung dan cepat dengan konsumen akan membuat mereka melekat dengan produk dan percaya terhadap perusahaan. Ya, slide selanjutnya yaitu tentang pengelolaan proses IMC atau koordinasi media. Koordinasi media dapat terjadi sepanjang dan dalam jenis-jenis media. Saluran komunikasi pribadi dan antar pribadi harus digabungkan untuk mencapai dampak maksimum. Banyaknya media yang digunakan dalam satu kerangka waktu yang ditentukan secara ketat dapat meningkatkan jangkauan pesan dan dampaknya. Contohnya yaitu dengan memberikan kampanye tentang produk baru dan langsung memberikan iklan berbayar dengan mekanisme proses, atau melakukan pengawasan langsung dan keluarnya telemarketing. Selanjutnya yaitu kunjungan penjualan melalui tatap muka dan menjadi komunikasi langsung. Selanjutnya, implementasi IMC. Komunikasi pemasaran dan integrasi ini sangat menghasilkan konsistensi pesan yang lebih kuat dan dampak penjualan yang lebih besar. Nah, hal itu memaksa manajemen memikirkan segala cara bagaimana pelanggan menjalin hubungan dengan perusahaan tersebut. Untuk mengimplementasikan IMC ini adalah yang pertama, satu, consumer promotion, yaitu promosi yang memiliki tujuan merangsang atau mendorong pelanggan untuk membeli.
Biasanya alat yang digunakan adalah kupon, penawaran, premi, kontes, undian, sampel, program loyalitas, tampilan titik pembelian, potongan harga dan penempatan produk. Yang kedua yaitu trade promotion, yaitu promosi yang bertujuan untuk mendorong atau merangsang pedagang grosir, pengecer, eksportir, dan importer untuk memperdagangkan barang atau jasa dari sponsor. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu sales force promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memotivasi armada penjualan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.